Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Eni Puspita pada mata pelajaran kimia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang hakikat dan peranan kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang metode ilmiah. Nah, bedanya dengan pertemuan sebelumnya, di sini Ibu tambahkan penjelasan tentang variabel penelitian, ada variabel bebas, kemudian variabel terikat, dan variabel kontrol. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis dalam mencari ilmu pengetahuan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Kita ulang sedikit materi kita dari video sebelumnya. Metode ilmiah terdiri dari beberapa langkah yang dimulai dengan menemukan masalah, kemudian merumuskan masalah, melakukan observasi, menyusun hipotesis, melakukan penelitian atau eksperimen, analisis data, menarik kesimpulan, dan membuat laporan. Baik, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama, menemukan masalah. Untuk melakukan suatu penelitian, tentu saja kita harus memiliki masalah untuk diteliti. Masalah tersebut bisa diperoleh dari studi literatur, atau pengalaman, ataupun pengamatan. Metode ilmiah selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Rumusan masalah erat kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita merumuskan masalah. Yang pertama, perumusan masalah itu harus berupa kalimat pertanyaan yang ingin kamu jawab dalam penelitian. Kemudian rumusan masalah yang dibuat harus dapat diuji atau diobservasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalimat pertanyaan harus jelas dan mudah dimengerti. Berikutnya yaitu melakukan observasi. Observasi atau yang disebut dengan proses pengumpulan data dan keterangan merupakan proses mengamati, baik menggunakan perangkat observasi yang bertujuan untuk mengetahui bentuk, ukuran, warna, dan lain-lain. Perangkat observasi nanti ada dua, ada panca indera dan ada alat bantu observasi. Panca indera mungkin kalian sudah tahu, ada indera penglihatan, pengecap, pendengar, peraba, dan pembau. Kemudian untuk alat bantu observasi misalnya mikroskop, lup, kertas lakmus, termometer, dan mistar. Nah, hasil observasi disusun menjadi jawaban sementara atau dugaan sementara yang disebut dengan hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara yang disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama observasi atau telaah pustaka. Jadi hasil yang kita peroleh ketika observasi tadi kita susun ke dalam bentuk hipotesis atau dugaan sementara. Nah, untuk mengetahui benar tidaknya suatu hipotesis, maka kita perlu melakukan suatu pengujian yang disebut dengan penelitian atau eksperimen. Nah, dalam melakukan eksperimen, ada 3 variabel penelitian yang menentukan validitas atau kebenaran hasil penelitian yang dilakukan. Variabel tersebut ada variabel terikat, yaitu variabel yang akan diamati, dan variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas. Kemudian variabel bebas itu sendiri adalah variabel yang menyebabkan perubahan pada variabel terikat dan sengaja dibuat tidak tetap. Kemudian ada variabel kontrol, yaitu variabel yang dijadikan kontrol atau variabel yang nilainya dibuat tetap atau sama.
Perhatikan contoh berikut ini. Ke dalam 4 gelas kimia yang masing-masing berisi 20 ml asam sulfat, dimasukkan 4 gram logam magnesium seperti pada gambar berikut. Ini ada gambarnya 4 gelas kimia berisi asam sulfat ya. Nah, kondisi yang diharapkan, variabel bebasnya ada luas permukaan sentuh, variabel terikat itu laju atau waktu, variabel kontrol itu konsentrasi H2SO4. Jadi yang seperti kurung siku ini cara membacanya adalah konsentrasi. Ditanyakan pasangan gambar yang sesuai dengan kondisi tersebut ya. Jadi di sini ada pilihan jawabannya A sampai E. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui yang disebut dengan luas permukaan sentuh itu yang mana ya. Jadi luas permukaan sentuh itu adalah yang ini, yang bentuknya seperti kepingan atau lempengan. Ini disebut dengan luas permukaan sentuh. Nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas 11. Kemudian ada laju, di sini ditanyakan laju. Laju itu dilambangkan dengan V, satuannya adalah molar per detik. Kemudian ada waktu itu satuannya detik. Kemudian ini Ibu bilang tadi konsentrasi ya, tanda kurung siku. Ini tanda kurung siku, ini adalah penyebutan untuk konsentrasi. Nanti satuannya adalah molar, ini yang besar di sini. Nah, kemudian kita periksa. Pertama, kita lihat dulu tadi ada beberapa konsep tentang variabel terikat, bebas, dan kontrol. Di sini Bu letakkan kembali supaya kalian gampang melihatnya. Jadi kita periksa. Yang pertama kita periksa itu adalah yang variabel kontrol atau variabel yang nilainya tetap atau sama. Ya, di sini variabel kontrolnya adalah H2SO4, konsentrasi dari H2SO4. Jadi di sini berarti konsentrasi H2SO4 itu harus sama. Jika tidak sama, maka dia bukan variabel kontrol. Jadi dari keempat gelas kimia ini kita lihat dulu variabel kontrol yang diinginkan tadi konsentrasi H2SO4. Jadi harus sama ya. Variabel konsentrasinya harus sama. Apakah ada di antara 4 gelas ini yang konsentrasinya berbeda? Ya, jadi yang berbeda itu ada di gambar nomor 3. Kalau yang lain itu konsentrasinya 1 molar, ternyata di gambar ketiga itu konsentrasinya 2 molar. Jadi untuk gambar 3 tidak memenuhi syarat untuk menjadi variabel kontrol. Jadi ketika ada pilihan jawaban 3 langsung kita silang ya. Jadi yang ketemu pilihan jawaban 3 kita silang. B, C, E kita silang, salah berarti jawabannya. Kemudian kita lihat lagi variabel bebasnya. Jadi di sini variabel bebasnya itu adalah luas permukaan sentuh ya. Jadi luas permukaan sentuh yang menjadi variabel bebas. Kita tahu tadi bahwa variabel bebas itu adalah variabel yang dibuat tidak tetap atau berbeda. Jadi kita periksa di sini 1 dan 2, 2 dan 4. 1 dan 2 itu luas permukaan sentuhnya ya. Di sini tadi kan ditanyakan variabel bebasnya, yang diharapkan itu luas permukaan sentuh untuk variabel bebas. Jadi luas permukaan sentuhnya harus berbeda. Kita lihat 1 dan 2 variabel bebasnya. Oh, ini bentuknya kepingannya besar, kalau ini lebih kecil, berarti ini beda ya. Kalau dia beda berarti oke, dia adalah variabel bebas ya. Kemudian untuk gambar 2 dan 4 juga berbeda, luas permukaannya sentuhnya berbeda, berarti ini benar. Kemudian kita lihat lebih lanjut di sini waktu variabel terikatnya. Laju ini tidak ada ya, dari data gambar tidak ada keterangan laju, yang ada waktu. Waktunya adalah merupakan variabel terikat. Jadi variabel terikat itu tadi dia terikat atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi
Ini semuanya memenuhi syarat. 12, 8, 1 dan 2. 12 dan 8 beda, betul ini ya. Kemudian 8, 2 dan 4, 8 dan 5, ini juga betul. Ternyata variabel terikatnya berbeda ya. Tentu saja variabel terikatnya akan berbeda karena variabel bebasnya juga berbeda. Nah, kemudian kita lihat lagi. Di sini kita lihat lagi yang variabel bebas. Variabel bebas yang diinginkan itu hanya satu variabel, yaitu luas permukaan sentuh. Artinya selain luas permukaan sentuh tentu saja dan waktu, selain variabel bebas dan terikat, maka semua datanya harus sama. Tadi data yang belum kita lihat adalah data suhu. Ya, jadi data suhu ini harus sama. Karena yang variabel bebasnya hanya yang luas permukaan sentuh, yang boleh beda itu hanya variabel bebas dan variabel terikat. Yang lain harus sama. Jadi kita lihat pilihan jawaban untuk yang A 1 dan 2, suhunya sama. Kemudian kita lihat suhu untuk pilihan jawaban 2 dan 4 itu beda. Apa artinya? Artinya yang gambar 4 ini tidak memenuhi syarat karena untuk suhunya dia berbeda. Seharusnya kalau variabel bebasnya luas permukaan sentuh saja, maka suhunya harus sama. Kalau di sini 29, di sini juga harus 29. Sementara 2 dan 4 ini beda. Jadi pilihan jawaban yang D juga kurang tepat. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang A. 1, gambar 1 dan gambar 2. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya. Selanjutnya kita lihat untuk langkah berikutnya, analisis data. Jadi dari hasil eksperimen akan diperoleh data. Data itu bisa diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, diagram dan lain-lainnya yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data. Kemudian berikutnya ada menarik kesimpulan. Kesimpulan itu merangkum dari apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Ketika kita menyusun kesimpulan, kita harus memutuskan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Kadang-kadang kita juga harus mengulang suatu penelitian sampai beberapa kali sebelum dapat menarik suatu kesimpulan. Nah, langkah terakhir adalah mengkomunikasikan sebenarnya di sini ya. Jadi mengkomunikasikan itu ada dua bentuk. Ada mengkomunikasikan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk laporan tertulis, dan ada juga dalam bentuk lisan. Contohnya di sini laporan presentasi. Jadi mengkomunikasikan bisa dalam bentuk tulisan, laporan tertulis, bisa juga laporan presentasi melalui forum diskusi dan seminar. Sekarang kita akan melihat bagaimana menerapkan langkah-langkah metode ilmiah itu ketika kita menemukan masalah. Contoh kasus. Jadi misalnya pada suatu hari kamu menonton berita di televisi, dikabarkan bahwa penduduk Provinsi Bengkulu terjangkit penyakit malaria. Nah, di sini berarti kamu sudah menemukan masalah yang perlu kamu cari pemecahannya. Masalahnya adalah tentang penyakit malaria. Setelah kamu temukan masalahnya, maka langkah metode ilmiah berikutnya adalah merumuskan masalah. Ingat, ketika kita merumuskan masalah, syaratnya ada 3 tadi ya. Jadi yang pertama, rumusan masalah harus berupa kalimat pertanyaan, kemudian dapat diuji dan diobservasi, serta kalimatnya harus jelas dan mudah dimengerti. Jadi kira-kira apa rumusan masalah yang dapat kita buat yang sesuai dengan masalah yang kita temukan tadi? Misalnya kita buat rumusan masalahnya. Yang pertama, apa penyebab penyakit malaria? Kemudian bagaimana upaya pemecahan masalah penyakit malaria? Nah, kurang lebih kita bisa membuat rumusan masalahnya seperti ini. Selanjutnya,
langkah berikutnya adalah observasi. Observasi itu bisa melalui studi literatur maupun observasi di tengah-tengah masyarakat. Ternyata dari studi literatur ditemukan malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit darah dari genus Plasmodium sp yang menyerang sel darah manusia. Kemudian dari observasi di tengah masyarakat ditemukan sebagian masyarakat pedesaan yang terkena penyakit malaria biasa menggunakan tanaman obat untuk mengobati penyakit malaria. Tanaman yang memiliki khasiat mengobati malaria antara lain sambiloto, kemudian brotowali, meniran, daun pepaya, dan mimba. Nah, dari hasil observasi ini, peneliti menarik hipotesis bahwasanya penyakit malaria dapat disembuhkan dengan menggunakan obat-obatan tradisional. Ya, di sini tadi ada beberapa jenis obat-obatan tradisional. Nah, dengan demikian, maka peneliti ingin membuktikan di antara kelima tanaman ini manakah yang paling baik untuk meningkatkan sel darah merah penderita malaria. Selanjutnya, peneliti akan merancang sebuah eksperimen untuk membuktikan hipotesis tersebut. Serangkaian eksperimen dilakukan sehingga diperoleh ekstrak tanaman obat-obatan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tikus putih atau mencit. Jadi sel darah hewan percobaan ini nanti akan diambil untuk diuji. Ya, di sini misalnya tadi ada 5 tanaman, maka tikusnya ada 6 karena satu itu tanpa perlakuan. Nah, jadi dari sini tikus-tikusnya diberikan ekstrak tanaman obat, kemudian diuji, diambil darahnya, dihitung sel darah merahnya yang rusak akibat malaria dan sel darah merah yang membaik setelah diberi ekstrak tanaman obat. Maka dilakukanlah pengumpulan data berupa jumlah sel darah merah hewan percobaan yang disusun ke dalam tabel atau grafik. Nah, di sini ada tabel atau grafiknya. Tabel atau grafik yang diperoleh dari eksperimen itu dianalisis. Ternyata dilihat bahwasannya sel darah merah yang paling tinggi itu terdapat pada mencit yang dicobakan dengan ekstrak daun mimba. Nah, di sini menunjukkan perubahan sel darah merah yang signifikan, maka ditariklah suatu kesimpulan bahwasanya tanaman obat mimba itu yang paling baik dalam menyembuhkan penyakit malaria. Hasil kesimpulan ini menjawab hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak? Langkah terakhir adalah penyusunan laporan. Jadi tujuan menyusun laporan itu adalah untuk mengkomunikasikan hasil pengamatan atau penelitian. Tadi kita sudah ketahui bahwasanya laporan itu bisa tertulis, bisa juga dalam bentuk lisan dipresentasikan. Jadi kalau kita berlaporan ini formatnya yang pertama ada pendahuluan, kemudian kajian pustaka, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Dengan adanya laporan ini nanti, maka pembaca dapat memahami dan memberikan kritik yang membangun. Jadi kalau kita buatkan tahapan metode ilmiah untuk kasus di atas, misalnya seperti ini, Bengkulu merupakan salah satu daerah endemik penyakit malaria. Dari 10 kabupaten dan kota di Bengkulu, 7 kabupaten diantaranya masih memiliki kasus penyakit malaria yang tinggi setiap tahunnya, dan seterusnya. Ya, ini silahkan dibaca, nanti kalian baca tahapan metode ilmiahnya. Ini ada slide pertama, kemudian slide kedua, sampai narasinya pada kesimpulan. Hasil kesimpulan ini menjawab hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak? Nah, inilah tahapan metode ilmiah. Ya, sekarang saatnya kita latihan mengerjakan tugas. Ya,
Buatlah tahapan metode ilmiah untuk gambar di samping ini nanti seperti contoh yang telah Ibu jelaskan tadi. Jadi tugasnya membuat tahapan metode ilmiah. Nah, ini gambarnya ada pencemaran di Kali Bekasi yang tak pernah diatasi selama puluhan tahun. Jadi untuk langkah awal kalian bisa baca https://independensi.com 2020 dan seterusnya. Di sini menceritakan tentang pencemaran di Kali Bekasi. Kalian buat tahapan metode ilmiahnya mulai dari menemukan masalah sampai kepada menarik kesimpulan. Kalian buatnya melalui studi literatur saja ya. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bekerja dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.